wabarakatuh. Hmm, nah, Selamat siang, Ibu. jadi perkenalkan teman-teman, ini adalah ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi nama saya Meta Barabrutu. Kalian bisa memanggil saya Bu Meta. Kebetulan juga saya di Prodi Bisnis Digital home base-nya gitu ya. Nah, jadi hmm, consumer behavior, IMC berarti kalian sama Pak Fauzan ya? Atau sama Bu Teri? Sama Bu Teri, Bu, sebelum Oh, UTS. sama Bu Teri ya. Ya. Nah, jadi di MC berikutnya ini bersama saya. Biasanya saya kalau pertemuan pertama itu saya selalu ngajuknya offline supaya saya ngerti sama kalian gitu. Kalau misalkan kita udah ketemu sekali 1 sampai 4 biasanya saya pinginnya itu secara offline gitu ya. Cuman karena waktu tidak memungkinkan, kebetulan juga karena harus ada rapat yang mendadak, jadi kita dilakukan secara online terlebih dahulu. Next meeting kita bisa dilakukan secara offline gitu ya. Tapi tolong Raja dicarikan waktu antara Senin atau Selasa di luar jam sekarang gitu ya. Aduh, suara saya terdengar? Terdengar, Bu, baik. Nanti akan coba saya Ya. cari. Oke, jadi jangan cari yang jam 8 atau jam 3. Kalau bisa yang jam 10 atau jam 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan udah ketemu jamnya berapa, tolong konfirmasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di kelas saya itu adalah saya senang kalau kelas itu suasananya aktif. Dalam artian kalian menanggapi pertanyaan saya, kemudian atau kalian memberikan pertanyaan atau masukan kepada teman kalian atau kepada saya gitu ya. Jadi saya minta tolong kepada PJ mata kuliah untuk jadi setiap hari, setiap pertemuan itu ada poin keaktifan gitu ya. Jadi misalkan nih Siti Nur Laila hari ini bertanya atau menanggapi gitu ya. Jadi dikasih poin gitu ya, 1 gitu ya. Nah, jadi dan itu harus diupload di GCR. Jadi setiap pertemuan itu harus diupdate gitu ya. Jadi kita itu harus terbuka juga ya. Jadi bisa dilihat progres kalian sudah berapa di dalam GCR tersebut gitu, di-upload dalam bentuk Excel gitu ya Raja. Nah, apa kemudian kalian juga sudah dibentuk secara tim ya, kelompok gitu. Dan juga kenapa di mata kuliah ini saya yang mengampu gitu ya. Jadi kebetulan fokus saya itu adalah di bidang marketing. Jadi relate ya sama mata kuliah yang sedang saya ampu bersama kalian. Integrated Marketing Communication gitu. Jadi pasti juga kalian sudah memahami awal kenapa kita perlu mempelajari IMC gitu. Nah, kemudian dari sini saya akan share screen terlebih dahulu ya. Jadi nanti eh, mekan mekanismenya sambil berjalan akan saya jelasin gitu ya. Hmm. Nah, ini. Nah, oke. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah ya. Nah, jadi pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai endorser dan juga message appeals in advertising gitu. Nah, mungkin kalian sudah familiar dan kata-kata endorser, endorser atau influencer atau kata lainnya KOL, Key Opinion Leader gitu ya, sama aja. Cuman istilahnya yang berbeda aja gitu. Nah, jadi eh, kita sekarang berada di dua view gitu, point of view gitu. Jadi yang view pertama itu adalah kita sebagai seorang marketer itu melihat endorser yang seperti apa sih yang cocok untuk kita hire, kita ajak kerjasama gitu ya. Kemudian view yang kedua adalah
sekarang kan banyak ya generasi Z yang pengen jadi influencer gitu karena kemudahan untuk mencapai hal tersebut dan juga sekarang masifnya penggunaan digital marketing gitu. Jadi, bagaimana menjadi seorang influencer yang memiliki value gitu. Nah, kita bisa kupas di materi bab ini gitu ya. Nah, kemudian pasti kaitannya adalah untuk advertising karena salah satu media ataupun tools dari promosi itu adalah influencer ataupun endorser gitu ya. Jadi bagaimana kita memilih endorser yang efektif gitu. Nah, kemudian ini karena dibukanya melalui melalui apa? Bukan langsung ke Excel, jadi dia agak berantakan gitu ya. Nah, jadi mm, predictors of celebrity endorser effectiveness gitu ya, atau prediktor itu kata lainnya adalah dimensi gitu, atau apa yang bisa kita lihat supaya maksimal dalam memilih endorser gitu ya. Nah, nanti e-booknya akan saya share, tolong di mention saya ketika saya belum share, takutnya lupa gitu. Ini saya berdasarkan buku itu menurut Kelman tahun 2018, prediktor ataupun dimensi untuk mengukur celebrity endorser efektif itu ada tiga. Yang pertama ada credibility, kedua attractiveness, yang ketiga power. Kemudian menurut Priyankar et al. Tahun 2017 itu ada attractiveness, credibility, expertise, dan juga trustworthiness gitu. Nah, jadi jangan jangan ditanyakan mana Bu di antara kedua ini yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi sifat dari belajar ilmu sosial itu kan selalu berkembang gitu ya. Nah, berkembang dan juga bukan suatu hal yang pasti kayak satu tambah satu pasti dua jawabannya enggak gitu ya. Kalian bebas mau menggunakan menurut Kelman ataupun Priangkara. Yang penting ketika kalian mengemukakan pendapatnya itu harus ada berdasarkan siapa nih yang mengemukakan dan kalian harus ada dasarnya gitu ya. Jadi menurut penelitian terdahulu gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang menurut Priangkara itu ada 4. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau mengemukakan pendapatnya. Apa itu credibility? Silahkan bisa raise hand. Dan di sini juga Raja bisa langsung mengambil poin ya. Bu, boleh nanggepin? Silakan, Aryo. Eh, Kalau dari pemahaman saya sendiri, credibility sama trustworthy mungkin agak mirip-mirip ya. Cuman kalau credibility mungkin lebih ke sumber informasi yang dia kasih itu bisa dipercaya gitu. Jadi lebih ke sumber informasinya dibanding pribadinya. Kalau pribadinya mungkin masuknya ke trustworthy mungkin, Bu. Oke, terima kasih Aryo atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang berbeda dari teman-teman? Ya, jadi credibility gitu ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata, ih orang itu nggak kredibel ah gitu kan. Ih orang itu ternyata memiliki kredibel yang tinggi ya, padahal nggak begitu terlihatan gitu kan. Nah, jadi ketika kalian memfollow seorang influencer pasti berdasarkan 4 ini gitu kan. Bisa salah satunya atau salah empatnya ini, empat-empatnya dipakai gitu ya. Nah, kredibel gitu ya, menurut kayak Comer tahun 2018, 2012, bahwa seorang bisa dianggap kredibel ketika dia itu memiliki skill, expert, dan juga knowledge yang nggak semua orang punya gitu ya. Makanya orang tersebut dibilang kredibel. Contohnya, misalkan, ada dokter Tirta yang dia, which is dari namanya aja dokter, pasti dia memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan gitu. Atau misalkan dokter Richard Lee, dia itu apa memiliki kredibilitas untuk menyampaikan tentang kesehatan
kandungan dalam kosmetik gitu ya. Oh, misalkan orang itu kredibel ya karena dia itu emang seorang ini instruktur yoga misalkan. Nah, jadi orang-orang yang kredibel itu cenderung dipercaya oleh sumber penerima informasi atau pengikut atau follower seperti kita gitu. Pasti kalau misalkan disuruh mengupas tentang tentang suatu skincare, kalian nggak akan percaya kalau dia tidak memiliki latar belakang yang jelas, ibarat kata seperti itu. Makanya kalau sekarang ada yang namanya doktif gitu ya, mungkin kalian mengikuti apalagi yang cewek-cewek ya, yang dikatakan produktif ternyata Azarin itu overclaim. Kemudian Davina Skincare itu ternyata overclaim dan lain sebagainya. Kalian langsung percaya gitu kan. Meskipun kalian tidak secara langsung tahu kebenarannya, tapi karena yang ngomong itu adalah Dr. Richard Lee ataupun doktif, kalian percaya gitu karena memiliki kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian berikutnya adalah trustworthiness gitu ya, namanya juga trust, kepercayaan gitu ya. Nah, jadi kalau kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa diwujudkan dalam suatu hal tertentu gitu ya. Nah, jadi misalkan kayak gini, kalian percaya atas apa yang disampaikan oleh si endorser ini gitu ya. Karena misalkan itu relate gitu ya dengan kondisi yang kalian alami gitu. Kalian percaya gitu kan, makanya dari itu contohnya misalkan kayak Tasya Farasya, kenapa dia pasti teman-teman ngerti ya, Tasya Farasya beauty influencer gitu ya. Dia itu kan sering mengupas tuntas gitu kan tentang suatu skincare gitu. Dan juga banyak orang juga yang kalau misalkan mau menjual suatu produk, dia tuh ngomongnya gini, Tasya Farasya approve gitu kan. Nah, itu kayak seakan-akan apa yang dipercayai oleh Tasya itu benar gitu ya, kalian langsung percaya gitu. Nah, dan itu bahkan yang diperjualbelikan kepercayaan si Tasya Farasya itu gitu. Nah, bahkan Tasya Farasya sempat ada produk yang dia iklankan, promosikan gitu kan ternyata overclaim. Nah, dia sampai akhirnya membuat kebijakan bahwa ketika mau ngajak saya collab ataupun mau menggunakan jasa saya sebagai influencer itu harus ada BPOM-nya, sertifikasinya dan sebagainya gitu. Karena semata-mata tidak ingin merusak kepercayaan dari pengikutnya gitu kan. Nah, jadi kepercayaan di sini tuh sangat dijaga gitu kan, kepercayaan yang dimiliki oleh si influencer. Jangan sampai saya ini berdusta, menyampaikan hal bohong dan lain sebagainya gitu. Nah, berikutnya kemudian adalah expert gitu kan. Nah, expert ini kayak mirip-mirip sama kredibel. Tapi kalau misalkan expert ini, dia itu kayak ada sesuatu yang valid untuk ditunjukkan, misalkan sertifikasi gitu ya, orangnya sudah ikut sertifikasi dan sebagainya. Makanya kenapa, contohnya kayak LinkedIn gitu ya, itu kan dia ataupun di personal Instagram, di profile gitu ya, certified apa gitu kan, pernah mengikuti Miss apa gitu kan. Nah, itu supaya kelihatan bahwa saya expert di bidang ini gitu. Nah, jadi expert dan kredibilitas ini mirip-mirip, cuman bedanya kayak gini. Kalau misalkan ada influencer yang dia itu misalkan berperilaku negatif, apakah tiba-tiba dia nggak expert lagi? Kan nggak ya, dia tetap expert gitu kan, meskipun dia melakukan kesalahan atau berbohong dan lain sebagainya. Keahliannya itu tetap nempel di dalam dirinya gitu. Tapi mungkin akhirnya dia nggak kredibel lagi gitu ya. Nah, jadi expert itu sesuatu yang bisa dibuktikan gitu ya dengan sertifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau credibilities itu bukan sesuatu yang bisa ada penunjukannya gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah atraktif. Nah, oke, mungkin saya nanya ke teman-teman, siapa yang mau mengungkapkan tentang atraktif?
Saya Bu, Siapa yang saya mau berpendapat? Teja, ya. silakan. Kalau yang saya tahu sih daily atraktif ini, kalau misalnya contoh influencer itu istilahnya sekarang tuh Gen Z adalah positive vibes gitu ya. Kalau misalnya influencer tuh ada yang punya di depan publik tuh sifatnya bagus, terus nyenengin dilihatnya positive vibes. Kalau misalnya contohnya tuh kayak ada influencer Nabila Isma, salah satu brand ambassador dari Wardah, karena dia tuh sering banget nge-share tentang personal branding, terus kayak mental health dan lain-lain. Jadi orang-orang rasanya eh, dia tuh memiliki positive vibes gitu. Mm-mm, betul. Terima kasih Teja ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Teja gitu. Jadi attractiveness atau daya tarik gitu ya. Bahasa Indonesianya daya tarik. Nah, daya tarik ini ada yang bisa dimiliki dari lahir dan ada juga yang bisa dibuat gitu ya. Nah, kalau di sini itu ada attractiveness menurut Andrew and Sim itu adalah similarity, familiarity dan juga liking gitu. Maksudnya tuh kayak gini, atraktif kalau misalkan dia similarity, daya tarik kena alasan gitu ya. Kenapa sih saya memfollow influencer ini? Oh, ternyata orang ini adalah positive vibes. Sama nih kayak saya gitu kan. Saya orangnya positive vibes banget, tidak ingin merugikan orang lain, punya semangat yang tinggi untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi ada relate ya antara si pengikut dan juga followers gitu. Ataupun misalkan liking, suka. Kenapa kamu kok suka sama influencer itu? Karena dia misalkan cantik, ganteng, good looking, manis, dan lain sebagainya gitu. Nah, ataupun misalkan, kenapa kamu kok suka dia? Gak tahu ya, kayak auranya tuh beda gitu. Nah, aura, karisma, itu kan sesuatu yang nggak bisa didapatkan atau dimunculkan secara atau di build gitu ya kan nggak bisa ya dibangun gitu kan. Kalau sesuatu yang keluarnya dari dalam itu kan biasanya emang bawaan lahir gitu kan kadang kalau kayak karisma, aura gitu kan dan juga itu dibentuk dari proses yang panjang gitu. Dan juga itu yang bisa kelihatan nih, daya tarik yang bisa kelihatan. Yang nggak bisa kelihatan itu ya kayak mental skill misalkan. Value hidup, positive vibes itu kan salah satu value ya. Kemudian personality-nya. Saya suka deh ngikutin influencer si dokter itu gitu. Kenapa? Karena dokter itu menyampaikan bahwa selain jadi ibu juga bisa menjadi wanita karir gitu. Makanya kenapa saya mengikuti si influencer dokter itu gitu kan. Bukan karena expertnya, tapi karena atraktifnya, daya tariknya gitu ya. Makanya penting kenapa si influencer itu selalu menyampaikan value hidupnya itu bagaimana. Dia ingin menyampaikan bahwa eh, daya tarik saya itu seperti ini. Mungkin ada yang relate, ikuti saya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi keempatnya ini adalah hal yang bisa kita ukur ketika kita memilih celebrity endorser atau KOL yang akan kita ajak kerjasama. Gitu ya. Nah, ini bisa nih kalian tulis di note gitu ya. Ketika kalian nanti skripsi bingung mau cari judul apa gitu. Nah, dimensi ini tuh bisa kalian pakai. Ada 4, credible, trust, expert, dan juga atraktif. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin dari sini, dari keempatnya ada yang ingin tanyakan? Belum? Oh, siapa tuh? Dea, silakan Dea. Bu, izin tanya Bu. Jadi kayak ini kan misalnya perusahaan buat saya Oke, dipromosikan gitu. saya Nah, baca dulu tapi deh. misalnya ada perusahaan kayak produk gitu, dia kan bikin produk baru. Terus dia tuh lebih milih artis yang viralnya deh, misalnya Halo, gara-gara iya gimana Dea? kedengeran nggak Bu? Halo, kedengeran nggak? Saya ketik aja ya Bu. Mungkin nggak apa-apa di
apa videonya nggak usah ditampilin supaya nggak putus-putus sinyalnya bagus gitu. Gimana? Kedengeran nggak, Bu? Ya, kedengeran. Kedengeran? Ya, kedengeran. Gimana, Dea? Jadi misalnya nih ada perusahaan kayak dia tuh nyiptain produk baru gitu. Nah, jadi dia tuh milih apa? Milih yang buat ini celebrity endorse-nya tuh bukan yang dari 4 hal ini, tapi karena gara-gara jadi tapi walaupun nggak ada 4 hal ini, produknya tuh tetap ada kemungkinan tetap laku nggak, Bu? Jadi gini, oke, terima kasih Dea. Nah, jadi yang saya sampaikan di atas itu adalah ketika kita pengen iklan ataupun promosinya itu efektif, gitu ya, harus mengandung 4 itu tadi. Tapi kalau misalkan tidak mengandung 4 ya berarti dia tidak akan efektif, gitu ya. Nah, efektif itu kan luas ya. Nggak cuman apakah akhirnya akan mendapatkan followers perusahaan kita atau brand kita naik gitu kan. Kan bukan hanya itu ukuran efektif itu ya gitu. Atau misalkan apakah labanya jadi naik atau apakah nilai brandnya akan rusak dan lain sebagainya. Jadi efektif itu tuh luas gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak mengikuti 4 dimensi itu tadi gitu kan atau dimensi menurut pakar lain gitu ya berarti iklan tersebut tidak akan efektif, entah tidak akan mencapai laba yang maksimal, pengikut yang maksimal, atau pesannya nggak pesan dari promosinya nggak sampai, atau lain hal lain yang akan terjadi gitu, atau value brandnya bahkan nggak keluar gitu ya, nggak sampai gitu kan, karena kan mm, tujuan dari promosi kan banyak ya, nggak cuman untuk mendapatkan profit dan lain sebagainya yang sudah dibahas di pertemuannya Bu Teri. Gitu ya, teman-teman. Jadi, pasti si iklan tersebut tidak akan efektif. Gitu deh ya. Oke, terima kasih jawabannya, Bu. Oke, sama-sama. Nah, ya, kemudian kita akan lanjut ke yang berikutnya, slide berikutnya. Practical issue in selecting celebrity endorser gitu. Nah, jadi selain 4 prinsip itu tadi gitu ya, eh, untuk memilih KOL gitu ya. Jadi ada pertimbangan lain yang harus kita perhatikan gitu. Yang pertama adalah apakah selebriti dan audiens ini match nih atau enggak gitu. Contohnya ini brand, kalian tahu Avian Cat Avian tahu ya? Tahu, Bu. Ya, kemudian ambasadornya itu kan ada Cinta Laura ya. Nah, tapi ini kalau sekilas dari pandangan saya gitu ya, mungkin kalian kalau ada pendapat lain boleh disampaikan gitu. Itu kalau menurut saya kayak kurang match gitu ya. Kenapa Avian, produk cat Avian itu memilih si Cinta Laura sebagai celebrity endorser gitu kan? Karena menurut saya cat itu kan memang ada berbagai macam ya, ada Nippon, Jotun, Avian itu tadi gitu kan. Dan kalau disegmenkan, cat tembok itu apa? Mungkin yang paling bagus ya, yang saya tahu itu masih ya nomor sekitar nomor 4 atau 5 lah gitu. Dan kalau dibilang murah, Avian juga nggak semurah itu gitu kan. Ada yang jauh lebih murah. Namanya itu, dulu lupa saya ya.
Nah, jadi entah gitu ya, kenapa kok Avian ini memilih si Cinta Laura sebagai brand ambasadornya gitu. Jadi kayak dengan audiens, apakah pengguna dari Avian itu anak muda gitu kan, sehingga relate dengan maksud dari Avian memilih Cinta Laura yang masih muda gitu, ataukah ternyata relate dengan brandnya. Brand Avian misalkan sesuai dengan prinsip hidup yang diikuti oleh Cinta Laura atau bagaimana gitu ya. Nah, ini saya masih belum menemukan jawabannya gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita memilih endorser itu harus match antara selebriti, audiens, dan juga brandnya gitu ya. Jangan salah satu, lebih baik dua-duanya harus match dengan brand, match juga dengan audiensnya gitu. Itu yang bagus, yang baik gitu ya. Contohnya kayak siapa tuh namanya? Aderai misalkan. Itu kan Aderai itu dia berotot gitu ya, suka nge-gym. Terus pembawaannya juga kayak orang Jawa, Jawa Tulen gitu ya, misalkan wajahnya gitu ya, sawo matang kulitnya, kemudian dan dia sebagai brand ambassador-nya dari Extra Joss, di mana Extra Joss ini ada untuk membantu stamina gitu ya. Nah, kalau yang menurut saya tuh match dengan brand dan juga audiensnya gitu. Nah, itu cocok gitu ya. Nah, karena kalau misalkan salah milih, itu akhirnya pesannya yang nggak sampai, value-nya tuh nggak sampai gitu kan. Makanya selebriti harus match antara audiens dan juga brandnya gitu. Kemudian berikutnya itu ada celebrity credibility dan juga atraktif. Nah, kalau ini kan sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Bentar, bentar. Nah, sudah saya jelaskan yang ini. Kemudian di sini ada cost consideration. Maksudnya ini adalah biaya yang dikeluarkan. Apakah biaya yang dikeluarkan itu kita mampu nggak memilih eh, dengan budget segini, dengan modal segini, kita mampu nggak menggunakan endorser tersebut gitu misalkan. Atau misalkan perusahaan kita tuh sedang berkembang gitu. Jadi kita kapasitas produksinya itu masih 100 piece setiap harinya gitu. Nah, tapi kita mampu menyewa Luna Maya misalkan yang sekali posting itu 17 juta atau dengan menjadi brand ambassador itu bisa puluhan juta bahkan gitu ya. Dimana ketika sekali posting itu orang-orang pasti bakal langsung order gitu ya. Jadi ketika sekali posting itu diperkirakan orderannya bisa mencapai 1000 piece misalkan. Nah, sedangkan kita kapasitasnya aja cuma 100 piece gitu kan. Nah, jadi di sini tuh cost consideration, maksudnya akhirnya kan nggak tercukupi permintaan itu tadi gitu kan. Nah, jadi makanya kita harus menyesuaikan nih kemampuan produksi, biaya, modal, dan lain sebagainya gitu ya antara perusahaan dan juga si influencer itu tadi gitu. Nah, berikutnya itu ada working easy or difficult factor. Nah, maksudnya adalah apakah selebriti yang kita pilih itu kalau diajak kerjasama gampang nggak sih? Dia suka telat nggak, lelet atau ngaret atau nggak bertanggung jawab dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai bekerja sama dengan influencer yang seperti itu karena kita bisa boncos, rugi gitu ya. Karena misalkan nih kita sudah sign kontrak, kemudian kita sudah menetapkan jadwal 1 bulan, di mana dalam 1 hari itu ada 3 yang udah terjadwal, jamnya, harinya, bahkan dan sebagainya gitu. Kita membuat jadwal bahwa jam uh, prime time kita itu di jam 7 malam misalkan. Karena
produk yang kita jual itu konsumennya rata-rata bisa megang HP itu ketika jam 7 gitu ya. Nah, kita udah assign tuh bahwa jam 7 udah harus muncul gitu. Nah, ternyata si influencer ini molor dengan alasan lupa HP mati dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya molor ke jam 10 misalkan. Nah, kan akhirnya nggak dapet prime time dari brand tersebut. Bisalah kita rugi. Kemudian kita akhirnya merubah jadwal yang lain, siapa yang rugi? Perusahaan, gitu kan. Nah, jadi jauhi influencer yang tidak bisa diajak kerjasama dengan baik, gitu. Nah, kemudian berikutnya ada saturation factor. Saturation factor itu maksudnya adalah tingkat kejenuhan gitu ya. Dalam artian kayak gini jenuh. Jenuh itu semakin banyak brand menggunakan influencer ini, maka orang itu akan jenuh gitu. Contohnya kayak Nagita sama Raffi Ahmad gitu kan banyak banget ya brand yang menggunakan mereka berdua gitu kan. Jadi akhirnya jenuh kan konsumen itu lagi gitu kan. Jadi kalau bisa tuh hindari influencer yang sering digunakan gitu karena itu bisa meningkatkan kejenuhan si konsumen gitu. Berikutnya itu ada the trouble factor. Jadi kita harus menghindari influencer-influencer yang sering berulah, sering cari masalah gitu. Kan ada kan artis-artis atau influencer yang sering cari masalah dan terlibat konflik dengan artis lain misalkan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mungkin kadang kan ada orang yang aji mumpung gitu ya, dia bisa saya numpang ini deh karena di sekarang lagi viral gitu ya mungkin itu akan berlaku hanya untuk satu kali posting dua kali posting tapi kalau sampai jadi brand ambassador bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang itu kan justru bisa merubah value brandnya itu gitu kan jadi kenapa sih brand ini kok malah bekerja sama influencer itu kayaknya ada yang salah deh sama si brand ini value-nya gimana sih gitu kan nah jadi hal ini yang harus diperhatikan ketika memilih celebrity endorser di samping 4 itu tadi gitu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau bertanya, Bu. Tapi Fuji sering dipakai Bu, Nikita Mirzani bener. Nah, ini kan akhirnya beda kayak di Korea Selatan, di Korea Selatan. Ya, di Korea gitu kan. Kalau di Korea kan kalau dia ada apa tuh namanya? Ada skandal gitu ya dari ambasadornya kan langsung diputus kontrak ya. Nggak mau diperpanjang lagi gitu. Beda dengan orang di Indonesia gitu kan malah dipakai misalkan kayak Aziza itu kan ya malah dia apa tuh namanya masih dipakai gitu kan. Nah, ini pasti ada faktor nih. Apa nih faktornya? Bisa jadi tingkat pendidikan, ya kan? Tingkat pendidikan orang Indonesia dan Korea itu berbeda. Tingkat pengetahuan, negara, cara pandang, prinsip hidup, dan lain sebagainya. Jadi ini dalam kondisi yang normal gitu ya. Nah, jadi akhirnya misalkan contohnya Fuji gitu kan, dia sering dipakai Bu, tapi nggak tahu ya akhirnya kalau sekarang hmm, apa? Nah, ini kan ada fans-fans yang fanatik ya. Mungkin kalau untuk meningkatkan engagement mungkin masih bisa gitu ya, atau meningkatkan pengguna gitu ya, atau yang follow banyak itu mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk tingkat profit dan lain sebagainya, menyampaikan value brand gitu, nah itu masih perlu ditanyakan apakah menggunakan Fuji itu masih relate atau enggak gitu. Silahkan Siti. Izin bertanya Bu, tadi Ibu juga sempat mention soal Aziza Salsa ya. Nah, terakhir itu dia itu kayak fashion show gitu, eh promosiin baju. Dan sebenarnya baju itu punya Ya, value. halo.
Suara saya gak terdengar ya, Bu? Belum ada suaranya. Eh, udah terdengar, Bu, suaranya? Udah didengar, udah. Gimana? Tadi Ibu sempat mention soal Aziza Salsa yang belum lama ini tuh dia di endorse atau jadi brand ambassador yang akhirnya dia tuh ikut fashion show gitu. Tapi karena dia lagi ada masalah, terus yang tadinya brand bajunya itu udah punya value dan udah punya banyak penggemar tuh jadi kayak aduh nggak mau beli di baju ini deh karena BA-nya Aziza Salsa. Nah, kalau Ibu, kalau kita ternyata ada di posisi brand itu, kita selebriti atau yang buat endorsement produk kita itu kita harus kayak gimana, Bu? Buat memperbaiki. Oh, oke. Jadi maksudnya, jadi tadi sempat keputus ya, kalau yang nggak salah saya tangkap, itu sebelumnya udah kerjasama gitu ya. Kemudian selebritinya ini kena skandal gitu ya. Bagaimana memperbaiki citra si brandnya itu gitu maksudnya. Iya, Bu, begitu. Oke. Jadi gini, kita kan tidak bisa meramalkan selebriti ini ke depannya akan bermasalah atau enggak gitu ya. Yang bisa kita minimalkan adalah ya jangan kita ajak kerjasama orang yang sudah memiliki track record yang buruk gitu kan. Nah, udah deh, udah kita hindari. Kemudian yang kedua, tiba-tiba di tengah jalan kita udah sign, udah kerja sama, tiba-tiba di tengah jalan dia melakukan hmm, melakukan kejahatan atau kesalahan gitu. Bagaimana memperbaiki value si brand ini gitu ya? Ya jangan diperpanjang lagi, jangan diajak kerjasama lagi, gitu ya. Nah jadi value brandnya itu tidak akan rusak kalau kita mengambil sikap terhadap si influencer ini. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap sikapnya bersama orang yang salah ini atau sikap kita adalah ya udah berarti kerjasama kita cukup sampai di sini gitu. Jadi kita harus mengambil sikap di situ. Terima kasih jawabannya, Bu. Oke, sama-sama. Berikutnya ada Nanda, gimana? Ya Bu, suaranya terdengar nggak Bu? Dengar-dengar. Oke, tadi kan Ibu sempat mention yang Cinta Laura untuk itu BA-nya Vian Catavian. Saya juga notice di BA-nya Kenzeler itu pernah Mm-mm, mm-mm. Nicola Saputra jadi BA-nya Kenzeler yang mana itu kan iklannya kayak di billboardnya juga banyak, terus iklannya juga kayak seakan-akan tuh dia jadi bapak rumah tangga yang idaman gitu. Saya tahu sih marketnya pasti untuk cewek-cewek yang emang mengidamkan Nicola Saputra di mana atraktifnya dia tuh emang luar biasa gitu kan. Kita tahu sebagai pria yang matang gitu gambar. Nah, pertanyaan saya apakah dari dua contoh kasus tersebut menggambarkan bahwa sebetulnya atraktif dari seorang brand ambassador itu lebih efektif ya Bu ketimbang dari expertnya dia ataupun dari backgroundnya dia karena kan kita sama-sama tahu bahwa Cinta Laura sama Nicola Saputra kan sebetulnya bukan seorang chef apapun ataupun seorang tukang cat gitu kan yang melainkan seorang aktris ataupun aktor gitu apakah memang sebetulnya attractiveness dari seorang BA ini sebetulnya lebih efektif gitu ketika kita mau membuat apa ya membawa sebuah wajah baru untuk produk kita gitu. Itu Bu pertanyaannya. Mm-mm. Nah, jadi gini, kalau kalian pasti paham ini ya, STP, segmenting, targeting, dan positioning, gitu kan ya. Nah, kemudian em, ada ini di segmenting itu kan ada geografi, eh, demografi, psikografi dan juga behavior gitu kan ya. Nah, dari empat dimensi itu yang paling efektif adalah yang psikografi karena dia semakin semakin merujuk ke value si si konsumen gitu. Hmm.
Jadi gini, ada berbagai faktor yang bisa dipertimbangkan. Kalau dari dimensi endorse efektif itu yang 4 tadi, mana yang paling nampol? Ibarat kata seperti itu ya, Nanda. Nah, jadi gini, yang pertamanya gitu ya. Nah, misalkan yang pertama, apakah produk ini dan juga value-nya ya tentunya. Contohnya kayak gini, si Limineral itu kan dia menggunakan BA-nya si Dokter Raisa ya, Dokter Raisa Brotwasmoro ya kan, di mana Dokter Raisa latar belakangnya berarti kan dia expert ya, dia adalah seorang dokter gitu. Guys, suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Halo? Masuk, Ibu. Masuk Bu suaranya, Bu. Halo, suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk, Ibu. Halo? Halo, Ibu, ada suara Ibu kok. Halo, suara saya masuk? Halo, Bu, ada. Ada, Bu. Masuk, Ada, masuk. Ibu. Oh, oke. Nah, jadi di sini kan si Limineral itu menggunakan Dokter Raisa gitu ya, yang menjadi brand ambassador-nya. Sedangkan Aqua itu adalah Raisa gitu kan. Nah, itu kan kayak bisa dibilang kalau Limineral itu dia menggunakan expertnya dokter untuk ngomong bahwa Limineral itu ada manis-manisnya, sehat dan lain sebagainya. Kalau Aqua itu dia pakai atraktif, which is itu adalah daya tarik gitu ya. Nah, ini berarti padahal Aqua dan Mineral itu adalah dua brand yang sama. Nah, jadi gini, jadi gini, tergantung dari value si perusahaan itu tadi gitu. Karena kenapa kok bisa berbeda kayak Mineral si sama Aqua ini gitu? Karena si Aqua kan dia kan udah merajai pasar ya. Nah, kemudian saya pengen menyaingi Aqua gitu kata Mineral. Tapi dengan branding yang berbeda gitu. Branding apa yang ingin disampaikan oleh si Mineral bahwa dia ini muncul sebagai brand yang sehat, brand yang tidak sama brandingnya dengan si Aqua. Makanya karena saya ingin menyampaikan brand image yang brand ini sehat, ada manis-manisnya tapi tetap sehat, dan lain sebagainya. Makanya saya menggunakan dokter. Gitu ya. Tapi karena kalau Aqua itu menggunakan dokter menggunakan si Raisa, karena si Aqua ini value-nya itu udah udah tinggi gitu kan, dia tidak perlu membangun brand image dari bawah dan berbeda karena dia sudah memiliki value di dalam diri si Aqua itu sendiri, makanya dia pakai atraktif gitu. Kalau dikaitkan dengan si Kenzler, seharusnya kalau Kenzler pakainya entah makanan anak-anak gitu ya, atau apa si artis yang punya anak, Chelsea Olivia misalkan yang punya anak, atau si Ren Sukar yang punya anak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba Nicholas Saputra gitu kan? Nah, bisa jadi value yang dimiliki oleh Kenzler sebenarnya dia itu adalah produk yang top gitu ya dibanding dengan sosis misalkan seperti itu. Jadi dia tidak butuh branding yang membutuhkan validasi dari seorang koki gitu enggak. Makanya dia menggunakan atraktif di situ. Menggunakan Nicholas Saputra gitu ya. Jadi kita harus match antara brand image dan juga audiensnya gitu. Mungkin kalau audiensnya tidak begitu relate, tapi relate dengan brandingnya, brand image-nya, value yang dimiliki oleh perusahaannya, dan lain sebagainya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih sudah menjawab.
Oke, sama-sama. Teja, silakan. Oke, saya mau bertanya. Silakan Teja. Ya, kedengaran nggak, Bu? Masuk nggak suara saya? Dengar-dengar. Oke. Masuk. Kalau tadi Ibu menyinggung soal Cinta Laura jadi brand ambassador-nya Avian, terus kata Ibu masih eh, samar ya menemukan karakter dari brand ambassador itu terhadap Avian. Tapi kalau menurut saya sendiri, brand ambassador Cinta Laura itu malah dapat banget karena kalau misalnya habis saya ngelihat iklannya secara langsung, ternyata mereka tuh menonjolkan personality sama tone warna yang lebih ke feminis karena mengedepankan kualitas premium dari cat Avian tersebut. Saya lebih dapat nangkep karena dari Cinta Laura itu bisa ngasih kesan feminis, terus eh, ramah lingkungan juga. Tapi ada yang lebih nggak match menurut Oke. saya adalah ketika Nah, thank you Teja. Nah, saya mau menambahkan Ibu masih bisa. Oke, silakan. Saya ingin bisa, tapi menurut saya ada yang lebih nggak match lagi. Kalau misalnya kita menemukan influencer-influencer di TikTok tuh, contohnya kayak Fadil JD yang endorse hijab sama daster. Itu lebih nggak match lagi, tapi malah banyak sekarang brand-brand yang kesannya feminis, wanita, tapi ngasih endorse ke kalangan influencer pria dengan di apa ya gimmicknya adalah komedi lah dan lain-lain itu kan sebenarnya kadang-kadang lebih nggak etis dan nggak match gitu ya sama produknya. Kalau misalnya dari hal tersebut kayak gimana Ibu mungkin? Oke, thank you Teja. Ya, bisa jadi berarti si Avian itu tadi menggunakan si Cinta Laura karena value-nya si Cinta Laura, personality-nya si Cinta Laura sesuai dengan brandnya, gitu ya. Nah, tapi yang nggak match lagi si Fadil jadi, ya emang. Nah, saya mau share screen mana. Share screen ini ada kaitannya dengan share screen saya yang berikutnya nih, yaitu adalah penggunaan humor di dalam kegiatan advertising, gitu ya. Nah, udah nampak ya, udah kelihatan. Nah, jadi ini bisa saya jawab di sini gitu ya. Nah, jadi eh, banyak di dunia ini menggunakan iklan itu ada bungkusan humornya gitu ya. Nah, bisa bagus nggak apa-apa, tapi jangan sampai kelewatan kan gitu ya. Contohnya, kenapa humor ini masih digunakan? Karena kalau dengan humor itu biasanya iklan tersebut bisa nempel di otak gitu kan. Contohnya, yang iklan ini tuh muncul mungkin sekitar tahun 2000-an ya, 2008 atau mungkin 2010, saya lupa. Yang saya ingat itu adalah iklan ini waktu itu ada iklan Komeng ya, Komeng si komedian sama motor Yamaha gitu kan. Kalau motor Yamaha itu kan terkenalnya cepet ya kan, cepet. Kalau motor Honda itu adalah irit gitu kan ya. Nah, jadi si Komeng ini dia berdiri di jalan raya gitu ya, kemudian ada motor Yamaha lewat, wush gitu. Nah, langsung deh wajahnya berantakan dan rambutnya berantakan. Seolah-olah ini tersirat bahwa motor Yamaha ini secepat kilat, secepat petir dan lain sebagainya, sampai bisa membuat rambutnya komeng dan wajahnya tuh amburadul gitu kan. Nah, ini menurut saya waktu itu tuh lucu gitu kan. Makanya sampai sekarang saya masih ingat gitu kan. Mungkin itu sekitar 10 tahunan lebih gitu, tapi saya masih ingat itu gitu kan. Nah, karena itu ada humornya gitu. Jadi kalau misalkan untuk mencuri atensi dalam membuat iklan yang lucu, itu bagus, nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan berlebihan. Karena iklan menggunakan humor yang berlebihan itu bisa mengaburkan namanya value yang disampaikan, brandnya, atau brandnya bahkan bisa diolok-olok gitu kan. Brand ini bagaimana sih kok bisa dibikin lelucon seperti ini kan gitu ya. Nah, makanya jangan berlebihan. Dan makanya itu kenapa humor itu cocok untuk iklan-iklan yang produknya itu sudah mature, sudah
sudah di atas nih, udah di level atas gitu. Jadi kita udah udah mature, stagnan dan sebagainya. Makanya kita membuat iklannya lucu. Jadi kalau misalkan untuk menciptakan suatu produk yang baru, jangan pakai humor, itu kurang cocok gitu. Nah, jadi humor itu sah-sah aja, boleh aja, tapi jangan sampai kelewat batas. Karena value-nya nggak akan sampai, pesannya nggak akan sampai, gitu ya. Nah, gitu. Em, Tanggapan dari saya, Teja. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sama-sama. Berikutnya, ini adalah the function of music dan juga advertising. Nah, jadi musik itu bisa digambarkan dengan jingle, contohnya back song atau lagu. Misalkan contohnya kayak na 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 gitu kan. Sari roti kan. Nah, atau Oreo dijilat, diputar, dicelupin gitu kan. Atau Coca-Cola pakai suara berisik penonton gitu kan. Nah, karena dia sering menjadi sponsor-sponsor dari kegiatan olahraga sepak bola gitu. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang istimewa, berbeda, atau supaya melekat di dalam pikiran konsumen gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah comparative advertising. Nah, kalau misalkan kita mau mudah dikenal gitu ya, kita bisa menggunakan komparatif atau membandingkan. Contohnya kayak Coca-Cola dan Pepsi, antangin dan tolak angin gitu misalkan. Nah, jadi ini nih misalkan, kalau misalkan kita menggunakan komparatif gitu ya, di dalam otak kita itu, misalkan saya mau beli antangin, saya tiba-tiba inget juga tolak angin gitu kan. Jadi secara nggak sengaja, eh, apa tuh namanya? Si apa eh, kompetitor kita itu jadi nyangkut juga gitu kan. Nah, ini cocok untuk produk-produk juga yang udah mature. Dan tentunya perbandingannya harus produk-produk yang di level yang sama, peer to peer gitu ya. Nah, gitu sih teman-teman. Ini adalah penggunaan dari humor, musik dan juga comparative advertising. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Nah, kalau belum, nanti saya akan kirimkan undangan untuk masuk ke grup ya, ke GCR. Nah, jadi kalian silakan membuat infografis, tugas pertamanya ya, membuat infografis yang jadi gini, apakah brand ini memuat komparatif, musik atau humor gitu ya. Nah, jadi ada 3 brand yang kalian identifikasi dia masuk ke kategori yang mana? Humor kah, komparatif kah, atau yang tadi gitu ya. Nah, berarti ada 3 brand yang itu juga tidak boleh sama. Dibuat dalam bentuk infografis. Jadi infografisnya hanya 1 lembar, dibuat sekreatif mungkin. Nanti minggu depan akan saya pilih siapa yang presentasi gitu ya secara acak tentunya. Jadi harus dipersiapkan, dikirim dikirim di GCR, perwakilan aja gitu. Oke, ada pertanyaan? Ibu mau tanya, itu Hmm? berarti kita pilih salah satu dari perusahaannya atau tiga-tiganya, Bu? Ya, jadi salah satu aja. Apakah produk ini match dengan komparatif atau humor atau musik musik gitu ya. Nah, jadi berarti akan ada 3 brand yang kalian analisis gitu dan nggak boleh sama. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada,
Nanti Raja minta tolong teman-temannya ya, siapa yang nggak hadir. Kalau misalkan dia nggak hadir, alasannya apa? Kalau sakit harus ada surat dokter. Di lain daripada itu di alfa aja, gitu ya. Baik, Bu. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita sampai bertemu minggu depan. Saya tutup, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.